Halo, nama saya Cornelius Christian. Dan nama saya Naftali Fahri Wijaya dari kelas 10C nomor absen 23. Jadi hari ini kami akan membahas pengertian dan contoh soal untuk box plot dan diagram pencar. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai diagram pencar. Pertama, pengertian dari diagram pencar adalah sebuah grafik yang menunjukkan pola perbandingan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik yang digambarkan pada bidang kartesian. Dalam diagram pencar, sumbu X dan Y digunakan untuk merepresentasikan nilai masing-masing variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, diagram pencar biasanya digunakan untuk memperlihatkan pola-pola seperti contohnya dalam bidang bisnis dapat memperlihatkan pola-pola performa dari karyawan-karyawan. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Dan untuk contoh soalnya, Caroline ingin mendata waktu yang dibutuhkan oleh teman-temannya untuk sampai ke sekolah dengan jarak rumah mereka dengan sekolah. Setelah menanyakan teman-temannya, Caroline mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, Cornell dengan waktu sampai 8 menit dan jarak dari sekolah 2 km. Rui dengan waktu sampai 15 menit dan jarak dari sekolah 5 km. Ketiga, ada Karin, waktu sampai 30 menit dan jarak dari sekolah 15 km. Yang keempat ada Gusti dengan waktu sampai 30 menit dengan jarak dari sekolah 3 km. Yang kelima ada Karen dengan waktu sampai 20 menit dengan jarak dari sekolah 3 km. Dan keenam ada Nicole dengan waktu sampai 20 menit dan jarak dari sekolah 8 km. Yang ketujuh ada Kenneth dengan waktu 60 menit atau 1 jam dengan jarak dari sekolah 21 km. Yang kedelapan ada Marvel dengan waktu sampai 10 menit dan jarak dari sekolah 3 km. Yang kesembilan ada Josia dengan waktu sampai 20 menit dan jarak dari sekolah 5 km. Yang ke-10 ada Abel dengan waktu sampai 15 menit dengan jarak dari sekolah 6 km. Setelah itu ia ingin menggambarkan sebuah diagram pencar untuk melihat pola dari data yang ia dapatkan. Oke, dari data yang diberikan oleh Naftali, kita mendapatkan pertanyaan A. Gambarlah diagram pencar, dan B. Bagaimana pola penyebarannya. Untuk menggambar diagram pencar, setelah saya gambar diagram pencar, saya mendapatkan diagram pencar seperti ini. Dengan sumbu Y adalah jarak dari sekolah dalam kilometer, dan sumbu S adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekolah dalam menit. Kemudian, bagaimana pola penyebarannya? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pola penyebarannya adalah pola penyebaran linear dengan arah hubungan positif dan keratan hubungan yang sedikit lemah. Dari diagram pencar ini kita juga bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dengan bertambahnya jarak dari sekolah, maka akan bertambah juga waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekolah. Tetapi dapat juga disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dengan adanya titik-titik dengan keeratan hubungan yang cukup lemah. Yang selanjutnya adalah pengertian box plot. Box plot atau yang dikenal juga sebagai diagram kotak atau diagram Whisker adalah salah satu jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambar distribusi data numerik. Adapun alasan dari box plot menggunakan grafik untuk mempresentasikan sekumpulan daya yaitu untuk mengetahui yang pertama bentuk distribusi, yang kedua nilai sentralnya, yang ketiga variabilitasnya. Kita dapat menggunakan box plot saat satu membandingkan kumpulan data dari sumber independen yang mungkin memiliki hubungan yang tertentu. Yang kedua, membandingkan proses perubahan sebelum dan sesudah perbaikan. Yang ketiga, untuk membantu menampilkan berbagai parameter secara sekilas. Nah, sekarang kita sudah dijelaskan pengertian dari box plot. Dalam kehidupan sehari-hari, box plot dapat digunakan untuk menganalisis harga seperti contohnya rumah dan mengukur performa akademik siswa. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Soalnya adalah seorang coach basket ingin melakukan evaluasi performa tim basketnya. Maka ia merangkum hasil poin yang didapatkan oleh timnya dalam 7 pertandingan terakhir dan mendapatkan data sebagai berikut. Dan game pertama mendapatkan 8 poin, game kedua mendapatkan 15 poin, game ketiga mendapatkan 3 poin, game keempat mendapatkan 30 poin, game keenam mendapatkan 16 poin, dan game ketujuh mendapatkan 18 poin. Pertanyaannya ada dua, yaitu buatlah box plot dan kesimpulan dari box plot. Di sini kita akan menjawab pertanyaan A, yaitu membuat box plot. Pertama kita harus menurutkan data-data dengan
Di sini kita mendapatkan n-min adalah 3 dan n-max adalah 30. Setelah itu kita perlu menghitung kuartil 1, 2, dan 3. Rumus kuartil 1 adalah x seperempat dalam kurung n per 1. Kuartil 2 x 2 per 4 dalam kurung n per 1. Dan kuartil ketiga adalah 3 per 4 dalam kurung n per 1. Setelah itu kita akan memasukkan angka-angkanya. Dan di kuartil 1 kita mendapatkan x per 4 dikali 8 adalah x2. Dan di sini kita bisa lihat x2 adalah 8. Kemudian dalam kuartil 2 setelah kita masukkan kita mendapatkan x 2 per 4 dikali 8, hasilnya ada x4. Dan di sini kita bisa melihat bahwa x4 di sini adalah 15. Terakhir di kuartil 3 setelah kita masukkan kita mendapatkan x 3 per 4 dikali 8. Di sini hasilnya ada x6 dan bisa dilihat x6 adalah 18. Setelah itu saya menggambar box plot dan mendapatkan ilustrasi box plot seperti ini. Untuk penjelasan dan kesimpulan dari box plot akan dijelaskan oleh Naftali. Sekarang, seperti yang dapat kita lihat di box plot ini, nilai minimalnya ada 3 dan nilai maxnya adalah 30. Kuartil 1 adalah 8, kuartil 2 adalah 15, dan yang terakhir yaitu kuartil 3 adalah 18. Jadi, berikut adalah penjelasan kami mengenai diagram pencar dan box plot. Semoga bermanfaat dan sekian dari kami. Terima kasih.